Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini mesin kita tes engkol, kompresinya nggak ada guys, jadi diperkirakan kerusakan pada bloknya. Kalau seperti ini biasanya gara-gara kurang campuran guys, jadi dia ngejim di bagian ringnya. Di bagian ringnya ngejim karena dia posisi panas, agak tergores-gores, lama-lama di posisi ring tuh ngejim dia, jadi matinya nggak langsung waktu masih panas, masih hidup, tapi besoknya dihidupi nggak mau lagi. Kebanyakan seperti itu kalau pistonnya ngejim ringnya. Ini kata orangnya belum lama ganti blok, gak mungkin ngejim, gak mungkin macet bloknya. Terus sudah aku bilangi kalau jangankan masih baru, sudah 5 hari atau seminggu, sehari aja kalau campurannya kurang bisa. Kalau campuran terlalu sedikit, 1 jam aja sudah rusak ya pistonnya. Karena bisanya rusak hidup, tapi posisi seher terlalu memuai dia. Sehernya ngembang, gasak terus, itulah yang terjadi. Bloknya gores-gores sama pistonnya. Jadi dia ngejim. Kalau memang pistonnya baru tuh harus berani sama olinya harus kendel, kata orang Lubuk Linggau tuh. Kalau tidak seperti itu, nah itu kan gores-gores tuh, nah nggak kelihatan ya, nggak tembus. Itu kan kelihatan pistonnya gores-gores. Jadi akan kita bongkar. Oke, kita mulai pembukaan di bagian bloknya. Baut bloknya ini ada 4 buah baut, menggunakan baut mur 8 mili dan pakai
kunci L4 ya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya, supaya channel saya bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berikutnya. Oke, pembukaan blok sudah hampir selesai. Nanti kita bisa lihat di bagian pistolnya, gores-goresnya. Nih pistonnya gores-gores, ring pistonnya ngejim. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuh dalamnya gores-gores. Coba kita pasang dulu karena perpaknya tebal tadi. Sudah tidak ada masalah. Oke, akan kita buka. Jadi untuk mengetahui oli seal bocoran Kita kasih bensin di sini, guys. Kalau bensin ini banyak berkurang, berarti kita isi ada dengan kebocoran di bagian minyak, guys. Kalau dia berkurang berarti ada yang bocor. tengah sini. Kalau nggak ada yang berkurang berarti Bisa dari oli seal atau bisa dari pak ya, pak tengahnya. Jadi kayaknya tetap, guys, nggak ada yang ini bocor. kelihatannya nggak ada kebocoran, jadi nggak ada masalah. Ini cuma di bagian ini kelihatan kan, yang bagian depan nih. Nah, ini rusak, kerusakan pada piston dan pistonnya ringnya ngejim, jadi mesin susah diengkol, bisa tapi susah. Dan setelah semuanya sudah, bisa kita lakukan tes hidupkan, tes pemasangannya, dan kita mulai pemasangan ring pistonnya. Setelah ring piston nanti kita pasang, kita bisa pindah ke pemasangan yang selanjutnya.
Saatnya pemasangan piston pin atau pin piston. Jadi pemasangan pin piston ini setelah masuk semua dan sepi-sepinya itu harus masuk pada posisinya len-lennya ya. Kalau sepinya nggak pas di lennya, nanti waktu hidup lama-lama lepas dan bisa ngejim lagi, bisa merusak isi dalamnya guys. Kita pasang, selesaikan pemasangan sepi pin piston. Setelah itu kita bisa lakukan pemasangan bloknya. Kita buka perpak setnya dulu, kita pasang perpak bloknya dulu guys. Perpak blok kita pasang. Dan kita sedikit kasih pelumas biar lebih licin. Jadi kita pasang pistonnya ke dalam bloknya dengan posisi ringnya di posisi gap-gapnya guys ya. Jangan sampai meleset, kalau meleset nanti bisa putus ring. Kalau sudah pas tinggal kita tekan. Setelah itu kita pasang baut-bautnya. Semua terpasang baut-bautnya, baru bisa pemasangan yang lain-lainnya. Setelah pemasangan blok sudah, kita lakukan pemasangan knalpotnya guys. Knalpotnya ada 2 baut pengikat knalpot dan 2 baut pengikat yang ke bagian bodinya. Jadi 4 buah baut jumlahnya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya.
Dan oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini kita lakukan pemasangan baut guard knalpot yang di bagian bodinya. Setelah ini kita lakukan pemasangan di bagian karburatornya. Kita lakukan pemasangan yang berikutnya, pemasangan karburator. Ini baut karburator kita pasang, ada 2 dan setelah itu tali engkolnya terlepaskan guys, jadi akan kita pasang dulu. Setelah pemasangan tali engkol ini, nanti kita hidupkan kembali. Oke teman, kita bisa tes lagi setelah ini. Kita tes lagi. Kita pasangi dulu kapnya ini, nanti baru kita hidupkan. Oke, pemasangan kapnya sudah selesai. Sekarang kita akan tes hidupkan lagi.
Mesin Shinso ini merek Cina guys, ini mereknya Hiton. Mudah-mudahan normal kembali. Sekarang kita tes hidupkan. Ikuti terus channel saya, Supangi aja. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.